Dan momen kebudayaan yang kita ambil ini adalah peringatan Suro. Kita selalu mengadakan Suro. Dan syukur alhamdulillah sejak tahun 19 sampai 2024 kita tidak pernah putus untuk mengadakan ritual itu. Nah, maka ini adalah tahun ke-6 kami. Nah, jadi apa yang kami lakukan pada Suro ya selalu fokusnya untuk mengangkat potensi Sungai Brantas. Jadi tahun kemarin dan 5 tahun ke belakang kita selalu mengadakan jamasan. Peringatan Tahun Baru Islam atau Satu Suro berlangsung semarak di kota Mojokerto. Yayasan Jogo Brantas bersama para remaja menggelar ruatan perahu naga dan larung saji di Sungai Brantas. Acara ini diadakan di dermaga Jogo Brantas atau jogging track Sungai Brantas di Jalan Hayam Wuruk, kota Mojokerto. Kegiatan itu diikuti oleh para budayawan dan remaja. Para remaja mengenakan ikat kepala merah putih. Selain itu, mereka membawa bendera merah putih melambangkan keberanian dan hati yang suci. Sebelum melakukan larung saji, mereka berdoa bersama. Kemudian menaiki 2 perahu berbendera merah putih untuk menabur bunga dan bibit ikan lele di tengah Sungai Brantas. Biasanya orang Jawa mengadakan jamasan pada benda pusaka. Namun kali ini para remaja diruat dan dimandikan untuk mengenalkan nilai-nilai kebudayaan bangsa, khususnya yang berakar pada kebudayaan Jawa. Sebelumnya acara dimulai, para remaja dapat wejangan agar mengenal kebudayaan bukan hal mistik, tapi dulu bangsa ini besar karena kebudayaannya. Potensi ekonomi, terus kemudian Mojokerto sebagai arkopolisnya Indonesia, bahwa Mojokerto adalah masa lalunya Majapahit, peninggalan-peninggalannya banyak ditemukan di Mojokerto walaupun di Trowulan, tetapi sebenarnya secara kemanajemenan kota mengambil peran penting untuk kemudian menjadikan Mojokerto ini sebagai arkopolisnya Indonesia ya. Itu jadi tidak hanya Yunani yang punya, kita dunia tahu bahwa di sana peninggalan dirawat dengan baik. Nah, memang inilah yang menjadi keprihatinan kita, bahwa potensi bangsa ini dalam latar belakang sejarah yang begitu besar tidak pernah dikembangkan. Sehingga kemudian menurut kami inilah yang menyebabkan bangsa kita sampai hari ini tidak pernah tumbuh menjadi satu bangsa yang memimpin dalam persoalan ekonomi, sosial, kemudian persoalan politik, dalam percaturan baik di dalam negeri maupun di percaturan dunia. Kami melihat apa isu yang harus diangkat, apa kekuatan potensi yang itu pas untuk mengingatkan masyarakat bahwa apa sih kota Mojokerto itu ya Sungai Brantasnya. Dan jadi Sungai Brantas kota Mojokerto ini sangat istimewa dari hulu ke hilir. Potensi airnya, debit airnya yang paling stabil kan di sini dari setiap musim. Terus kemudian lebarnya dan segala macam. Nah, jadi Jogo Brantas pada waktu pertama mendirikannya Jogo Brantas berpikir, apa yang kita eksplor pertama kali dengan segala keterbatasan kita? Oh ya, kita mengajak anak-anak muda. Jadi kita membentuk klub dayung. Nah, jadi klub dayung Jogo Brantas, harapannya dari klub dayung ini ada aktivitas di Jogo Brantas yang bisa dilihat oleh masyarakat. Dan kemudian nanti masyarakat bertanya, mengapa ada aktivitas di situ? Nah, tapi baru kami menjelaskan. Jadi ya ini memang potensi kita, ini harta karun kita kembangkan. Dan untuk kegiatan kami dalam pembinaan dayung sudah sangat luar biasa. Kami tahun 2000 berapa Mas? 2021 ya. 2021 di sini kami pernah menjadi tuan rumah pagelaran kebudayaan dan kompetisi perahu dayung terbesar di Jawa Timur setelah 20 tahun. Nah, yang dihadiri oleh Laksamana Edwin, waktu itu dia Ketua Potsi Jatim, dan Panglima Puspenerbal. Terus kemudian Ketua DPRD Jatim Pak Kusnadi berserta Ibu Wali Kota datang di acara itu digelar selama 3 hari. Nah, pasca acara itu kami berkomitmen bahwa setiap tahun, khususnya dalam momen-momen kebudayaan, dan momen kebudayaan yang kita ambil ini adalah peringatan Suro, kita selalu mengadakan Suro.
Dan syukur alhamdulillah sejak tahun 19 sampai 2024 kita tidak pernah putus untuk mengadakan ritual itu. Nah, maka ini adalah tahun ke-6 kami. Nah, jadi apa yang kami lakukan pada Suro ya selalu fokusnya untuk mengangkat potensi Sungai Brantas. Jadi tahun kemarin dan 5 tahun ke belakang kita selalu mengadakan jamasan. Jadi yang kita jamas bukan pusaka, tetapi remaja-remaja kota kita kumpulkan. Lah kita punya binaan di remaja kota ini sanggar tari dengan atlet-atlet dayung. Jumlahnya sekitar 80-an. Jadi bersama orang tuanya di Joko Brantas juga ada komunitas orang tua wali murid tari dan wali murid dayung. Nah, mereka yang membiayai hal-hal teknis seperti ini, kebutuhan anak-anak, perahu dan segala macamnya ketika mereka tampil dalam lomba-lomba, begitu pula yang tari semuanya kami swadaya bersama orang-orang tua itu. Nah, 5 tahun ke belakang kita selalu mengadakan jamasan ya. Jamasan itu kalau orang Jawa biasanya yang dijamas keris gitu ya. Kalau kita enggak, anak-anak muda Kota Mojokerto kita ruat. Kita mandikan, kita tanyai wetonnya apa, kita cocokkan, kita jelaskan kalau wetonmu seperti ini, mengapa kamu harus bawa wetonmu. Ya intinya kita mengenalkan nilai-nilai dan tradisi kebudayaan bangsa kita, khususnya yang berakar kepada kebudayaan Jawa yang menguat di Kota Mojokerto ini. Ini problem besar kita. Ya. Setelah saya cari apa sumber permasalahannya, kenapa ini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah kota, ternyata memang ini secara perawatan bukan kota dan kabupaten, tetapi apa namanya Cipta Karya PU, apa itu ya? BBBS ya, wilayahnya BBBS. Tetapi menurut saya BBBS itu setelah saya tanya pada wilayah mana BBBS? BBBS itu pada wilayah menjaga sumber daya airnya. Tetapi bagaimana meningkatkan ini menjadi potensi ekonomi, potensi seni, potensi budaya? Ya tentu saja Pemda terkait tuh, yang paling dekat yaitu kabupaten dan kota. Kami tidak mengatakan bahwa Pemda kabupaten dan kota tidak memperhatikan masalah seni dan budaya, tidak. Mereka punya berbagai macam ini kok, berbagai macam apa namanya agenda kebudayaan. Cuma yang kami sayangkan, mengapa kemudian tidak berfokus kepada Sungai Brantas ini. Nah, ini saya membayangkan Venezia. Ya kenapa kita tidak bisa menjadi seperti itu? Jadi sungai sebagai front peak ya, pintu gerbang terdepan dan yang mengangkat. Nah, persoalan sungai ini kan juga pada kita berbicara tentang persoalan mental ya, persoalan budaya bangsa. Di Eropa sana sungai kan selalu bersih. Dan itu mencerminkan tentang kesadaran masyarakatnya, dan itu efeknya kepada perkembangan pendidikan mereka, pada kehidupan seni mereka, kepada teknologi mereka juga maju. Mereka menjadi orang-orang yang apa ya, dengan alam itu sangat dekat ya, sangat memperhatikan itu, dan kesadaran itulah yang melahirkan kecerdasan mereka. Terus kemudian nilai-nilai humanis itu tumbuh begitu luar biasa di Eropa. Nah, kita ini sebagai orang yang berpeninggalan besar dalam sejarah itu melupakan itu, dan mudahnya saja kita tervisualisasi dari sungai kita ya. Nek sungai ini kotor ya berarti ya kesadarannya tidak ada. Nah, ini yang harusnya kan kota, Pemda kabupaten dan Pemda apa namanya kota itu turun lah. Bagaimana menyadarkan masyarakat? Saya pikir hal yang mudah kalau itu pemerintah kota, karena mereka punya segala sumber daya dan segala kebijakan, pelarangan pembuangan sampah, terus kemudian mulai memberdayakan sampah ini. Bayangkan saja kalau hari ini ada rencana di Rejoto, itu luar biasa. Setiap tahun ada ruatan Majapahit di Trowulan, itu hal yang luar biasa. Tetapi bagaimana kalau kita membuat festival Dayung Naga internasional di sini? Bagaimana kemudian kita membuat festival Brantas dengan mengundang seluruh budayawan-budayawan dan seniman-seniman, pertama mungkin lokal dulu, kemudian ASEAN, Asia, kemudian dunia. Potensinya sangat luar biasa. Saya melihat hanya 2 sungai di Indonesia yang bisa dikembangkan seperti itu. Yang pertama Sungai Brantas dan yang kedua Sungai Cisadane di Jawa Barat. Nah, di sana sudah ada yang namanya Festival Cisadane. Tetapi kalau kita mau lihat visual sungainya, jauh sekali Sungai Cisadane dengan Sungai Brantas. Ini sungai alam. Sungai alam yang memang sudah ada sejak peradaban orang Jawa sebelum kolonialisasi masuk ya. Belanda hanya melakukan penyempurnaan saja, tetapi sungai ini tidak dibikin oleh manusia, ini sungai purba ini. Dan sungai ini dalam latar belakang sejarah dari beberapa manuskrip harus kita yakini bahwa Majapahit itu ibu kotanya di Trowulan sana, tetapi mereka keluar untuk menguasai kemaritiman dunia ya dari sini memang pintu gerbangnya. Ya, karena sungai ini hari ini aja seperti ini, kita bayangkan yang dulu ya seperti apa. Ini
Ini pengendapan luar biasa. Pak, kalaupun untuk hari ini Pak, di tahun ini Suroan jamasannya kenapa di perahunya Pak yang dijamasi? Kalau untuk tahun kemarin kan dari atletnya atau apa yang dijamasi ya Pak ya. Kalau untuk sekarang kok perahu Pak, itu kenapa, bisa dijelaskan Pak? Betul. Jadi dalam dinamika kita mengelola Yayasan Joko Brantas ini, kita bukan yayasan besar yang memiliki latar belakang besar ya. Dalam urusan dana pun kita swadaya, dan hari ini ada sesuatu yang sangat emosional buat kita. Jadi ini perahu Naga 20 berhasil kita bikin dengan gotong royong dan partisipasi seluruh wali murid. Dan biayanya itu hampir mencapai 50 juta. Dan ternyata kita bisa gitu loh. Bahwa perahu yang kita bayangkan, kita sudah ngirim proposal kemana-mana, tetapi tidak pernah direspon oleh perusahaan-perusahaan, oleh Pemda tidak pernah direspon proposal kita. Ya sudahlah, kita action lah. Ternyata wujud. Nah mungkin ini adalah satu wekasan ya. Dari kalau kita orang Jawa ini kan wekasan mbane. Oh nek awake dhewe iki yo wong Jawa iki biyen iku mandiri yo. Nek duwe cita-cita iku ya apa? Yo lu duduk rembuk, dirembuk, duduk bersama, dimusyawarakan. Pasti ada jalan keluarnya. Dan apa teranalogi dalam perahu ini? Perahu ini kita duduk rembuk, anak-anak sudah mulai harus persiapan mewakili Jawa Timur ke PON dan segala macam, maka kualitas mereka harus ditingkatkan. Kalau kita nggak punya fasilitas nggak bisa. Dan itu ternyata terwujud. Terwujudnya bukan dari proposal yang kita ajukan, tetapi terwujudnya dari gotong royong yang merupakan pondasi tradisi kebudayaan bangsa kita ini. Dan istimewanya ini saya kabarkan juga bahwa untuk PON Sumut besok, anak kami yang bernama Esther dari sudah 6 tahun bersama dengan kami. Hari ini dia sekolah di SMA Negeri 3 Kota, mewakili Jawa Timur. Satu-satunya atlet dari Kota Mojokerto dan dari seluruh kota yang ada di Jawa Timur. Karena untuk PON di Sumut besok, Potsi Jawa Timur hanya akan mengirim satu naga yang semuanya anggotanya marinir semua. Yang sipil hanya satu, ya ini anak kami Esther dari nomor putri slalom. Dan itu lahir dari binaan Joko Brantas. Atlet apa itu Pak? Atlet dayung. Dayung nomor spesialis slalom putri. Oh slalom. Ya jadi di dayung ini ada perahu naga, ada kano, kayak, ada nomor slalom.